Selamat sore anak-anak. Selamat sore Pak. Bagaimana? Semuanya baik-baik? Baik-baik Pak. Oke. Baik, anak-anakku yang kukasihi, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita sore hari ini, terlebih dahulu kita mengawali acara kita ini dengan doa. Siapa yang bisa berdoa untuk kita? Silakan. Saya saja Pak. Oke, silakan Mas Alis berdoa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, hingga sampai pada saat ini kami boleh berkumpul dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan memulai dengan kegiatan belajar mengajar. Semoga Engkau sendiri yang berkarya dalam hati dan pikiran kami, sehingga pelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Alis untuk doanya. Sama-sama Pak. Baik, sekali lagi Pak ingin bertanya, di mana keadaan kalian? Baik Pak. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, sore hari ini Bapak akan memberikan bimbingan konseling karir dengan tema seleksi masuk pada perguruan tinggi. Jadi nanti kedepannya teman-teman bisa akan mendapatkan tanggung jawab dan tugas di dalam konseling karir ini untuk mengartikan arti dari seleksi masuk ke perguruan tinggi, kemudian dapat memahaminya. Dan setelah itu tentu teman-teman dapat mempertimbangkan sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Apa yang akan Anda capai ke depan dan yang menjadi pilihan Anda itu apa? Jadi itu menjadi tujuan utama kita pada sore hari ini, untuk belajar bersama bagaimana menumbuhkan karir di dalam diri kita masing-masing sebagai siswa. Dan pada akhirnya teman-teman setelah tamat SMA pasti akan ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke universitas yang ada di Yogyakarta, dan cukup banyak. Tinggal saja Anda memilih sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Tetapi Bapak melihat Anda dalam situasi COVID ini ternyata tidak menggunakan masker. Harusnya menggunakan masker. Tetapi jangan takut, saya ada bawa masker yang akan saya bagikan kepada teman-teman satu persatu. Terima kasih Pak. Mana ini masker? Di belakang Pak. Sini. Ya. Jadi saya akan bahas satu persatu sehingga selama proses bimbingan konseling bidang karir harus dipakai. Terima kasih.
Silakan dikenalkan sehingga kelihatan kita ada dalam situasi yang antisipasi. Oke, baik. Tetapi melihat teman-teman setelah menggunakan itu bagaimana situasinya? Lebih aman, nyaman kan? Nyaman Pak. Nyaman. Kalau nyaman maka kita ada di dalam situasi kelas yang juga sangat nyaman, yang kemudian tidak mengganggu konsentrasi kita untuk memulai dengan bimbingan karya kita pada sore hari ini. Baik teman-teman, tetapi saya melihat teman-teman ini sangat kaku, sepertinya kaku sekali. Jadi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk kita ice breaking dulu. Jadi ada Bapak siapkan lagu yang nanti kita nyanyikan bersama sehingga membuat suasana kita itu menjadi lebih tenang, lebih aman, dan lebih siap untuk melakukan bimbingan konseling kali. Oke, saya minta teman-teman berdiri. Diharapkan supaya tidak dapat ambil tempat yang cocok sehingga tidak mengganggu. Oke. Jadi di sini ada permainan, yang nama permainan itu judulnya atau judul lagunya itu Ayam Entok Bebek. Sehingga ayam entok bebek, ada 3 jenis unggas yang dipakai di dalam lagu ini yang nanti akan menjadi gerak-geri untuk kita yang kita capai bersama. Jadi kalau saya mengatakan ayam, Anda harus menggerakkan jarinya karena ayam itu bergerak, yang bergerak adalah sayap. Kalau saya mengatakan entok, maka yang bergerak adalah pinggul atau pantatnya, karena yang bergerak pada entok itu adalah pantat. Kalau saya mengatakan bebek, itu berarti Anda menggerakkan kepala, karena bebek itu yang bergerak kepalanya. Oke, semua paham? Semua paham. Kalau begitu sebagai pemanasan awal kita latihan 1 kali, setelah itu baru kita serius. Siapa? Jadi ikuti apa ya nyanyian, kita nyanyi bersama sambil mengikuti gerak-geri yang nanti akan diperagakan. Oke, 1, 2, 3. Ayam 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 entok, entok 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 bebek, bebek bebek ayam, ayam ayam entok, entok ayam, bebek bebek ayam. Lebih cepat. Ayam 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 entok, entok 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 bebek, bebek bebek ayam, ayam ayam entok, entok ayam, bebek bebek ayam. Ulang. Berarti sudah bisa semua kan? Bisa, Pak. Tapi sudah bisa semua, jadi cepat. 1, 2, 3. Ayam 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 entok, entok 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 bebek, bebek bebek ayam, ayam ayam entok, entok ayam, bebek bebek ayam. Oke, saya rasa cukup karena sudah hangat. Jadi silakan duduk teman-teman. Terima kasih Pak. Baik, sudah semangat kan? Semangat. Oke, kalau sudah semangat maka sekarang kita mulai dengan acara kita pada sore hari ini, yaitu masuk pada tema yang sebenarnya adalah seleksi masuk ke perguruan tinggi. Dalam seleksi masuk perguruan tinggi ada beberapa proses yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu pengertian dari seleksi masuk perguruan tinggi itu. Kemudian yang kedua itu adalah proses masuk ke seleksi perguruan tinggi. Lalu yang ketiga itu masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan bidang atau bidang kejuruan dan juga
bidang kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing Anda atau masing-masing siswa atau masing-masing individu. Lalu yang keempat itu adalah proses masuk bidang kompetensi, proses masuk bidang seleksi perguruan tinggi itu melalui metode yang dapat mempengaruhi setiap orang itu melalui tipe-tipenya. Jadi ada sekitar 6 tipe. Tipe yang pertama itu adalah tipe akademik, kemudian tipe sosial, terus tipe artistik, dan juga tipe konvensional, kemudian tipe usaha, dan tipe realitas. Ada 6 tipe itu. Nah, kita akan melihat bagaimana pengertian dari pengertian dari seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, seleksi masuk perguruan tinggi ini sebagai sebuah, biasanya itu menjadi sebuah program, sebuah kegiatan yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak sekolah atau lembaga atau organisasi untuk mempersiapkan siswa atau juga mempersiapkan individu atau juga mempersiapkan konselingnya yang dalam proses belajar dan pada akhirnya sudah selesai belajar, yaitu mengikuti UAS, PUN, dan akan selesai agar kemudian bisa dapat melanjutkan cita-citanya atau kuliahnya kepada perguruan tinggi. Nah, supaya dengan seleksi ini, supaya setiap individu itu bisa menentukan pilihannya yang tepat sesuai dengan tentu karakternya, tentu dengan dengan situasi hidupnya, dengan bidang kompetensinya dan keahliannya masing-masing. Terus yang kedua itu adalah proses. Proses ini memang ada sesuatu yang harus diberikan, sebuah hal yang harus diberikan kepada setiap individu agar individu itu menyadari potensi yang ada di dalam dirinya sehingga kemudian dia mampu menentukan pilihannya berdasarkan kompetensi yang ada pada pribadi orang itu. Dan yang ketiga itu adalah menyesuaikan dengan bidang kompetensi. Misalkan tadi Mas Kalis, dia punya bidang kompetensi itu apa saja. Sebenarnya dalam proses setiap hari Anda di sekolah bersama dengan Bapak Ibu yang mendampingi kalian di sekolah, Anda sudah bisa dapat membaca setiap pribadi atau teman dia punya kemampuan itu ada di bidang apa. Tetapi terkadang itu bisa kemampuan yang kita miliki bisa menjadi buyar karena kita bisa dapat terpengaruh dengan orang lain. Nah, maka itu pada proses yang terakhir tadi saya memunculkan ada 6 hal. Ada 6 hal. Jadi di situ antara lain ada realita, antara lain adalah sosial, antara lain adalah artistik, antara lain adalah usaha, dan yang terakhir adalah akademis. Jadi itu adalah tipe-tipe. 6 tipe itu dimiliki oleh setiap orang yang berbeda-beda. Tapi terkadang juga antara tipe A dengan tipe B bisa saling mempengaruhi karena mungkin memiliki kesamaan.
Tetapi itu pada dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu itu berada. Jadi misalkan orang yang tadi tipe realistis itu pasti orangnya itu ya dari segi kemampuan, semangat, kemudian juga punya keahlian di dalam perbaikan seperti keterampilan kayak bongkar komputer, kayak bongkar teh, kayak bongkar macam-macam, itu lebih pada teknis. Itu buat orang yang tipe apa tadi? Akademik juga. Kalau akademik itu lebih pada bahasa. Jadi orang itu pasti terus juga mampu menghitung dan lain-lain. Kemudian yang sosial itu pasti pada umumnya Anda tahu. Tetapi juga setiap tipe itu juga dibatasi oleh keterbatasannya dia. Seperti tadi tipe yang akademik itu juga terkadang dia tidak mampu bersosialisasi dengan orang lain. Jadi ada juga yang kemudian yang mungkin sedikit semangat menunjukkan benar-benar sebagai seorang cowok atau juga dia seorang pria. Terus juga yang tipe artistik itu lebih pada seniman. Jadi orang-orang yang seniman mungkin membuat puisi, menulis, kemudian juga musik dan lain-lain, itu lebih pada yang artis. Jadi kurang lebih ada 6 hal yang mampu mempengaruhi kondisi setiap individu dari lingkungan di mana dia berada, juga lingkungan di mana dia datang dari situ. Nah, teman-teman, pada sore hari ini juga supaya dari apa yang saya jelaskan tadi itu jauh lebih nyata dan tidak bisa mungkin dari teman-teman masih sangat bingung dan lain-lain, saya menyiapkan sebuah media yang namanya adalah tantangan menuju pilihan untuk masuk perguruan tinggi. Nah, itu Anda akan dengan sendirinya bermain. Waktu kita cukup sehingga Anda bisa bermain. Kita targetkan setiap orang punya waktu 3 kali bermain. Nah, medianya seperti ini. Di sini medianya tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah medianya. Jadi Anda tinggal nanti dipegang, caranya pegang, kemudian nanti menjalankan. Tetapi perlu kami jelaskan bahwa di sini ada lubang-lubang, ada sekitar 10 lubang. 10 lubang ini bukan hanya sekedar lubang, tetapi ada manfaatnya, ada maknanya. Jadi 10 lubang ini adalah universitas-universitas yang terdekat di sekitar Anda. Dan di sini ada nama Jono, ada nama Sari, ada pacar, ada Agus, ada guru, ada keluarga besar, ada teman, ada papa, ada mama, ada kakak. Dan yang terakhir yang ada di sini, ini ada 4 universitas ternama. Universitas ternama ini cukup menggiurkan atau cukup menggoda karena universitas ternama ini punya beasiswa yang menawarkan kepada setiap individu yang mau untuk menuju ke jenjang lebih tinggi bisa masuk ke sana. Tapi tentu tidak semudah yang kita bayangkan, bahwa di sini tadi ada teman, kemudian juga ada relasi, kemudian ada keluarga, dan yang terakhir itu adalah orang tua, ayah, mama, dan kakak. Mereka ini bisa
akan mempengaruhi apa yang Anda mikir, apa yang menjadi komitmen Anda. Jadi, kami menyiapkan 2 kelereng kecil. Kelereng kecil ini. Nah, kelereng-kelereng kecil ini Anda menjalankan sampai menuju ke universitas yang bagi Anda itu, wah, ini saya masuk di sana, ada beasiswanya, bisa sekolah gratis dan lain-lain. Bagaimana caranya Anda menuju ke sana? Di sini Anda bisa mempraktikkan dengan menjalankan 2 kelereng ini. Kalau masuk di lubang-lubang ini, maka